Kata-kata ini, jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh. Lumpuh total, lumpuh total. Injak viral lagi. Mereka udah makin brutal ya. Karena sebentar lagi mereka sudah mau jadi TSK. Jadi mereka ngesepil tuh videonya di publik ya. Ini baru screenshotan aja yang mereka sebarin. Tapi udah parah banget sih ya. Karena yang mereka sebarin tuh adegan-adegan yang nggak seharusnya disebarin gitu kan. Hal-hal seperti ini. Bentar aja ya biar nggak kena PL. Nanti kita bakalan ini juga kok. Bikin mereka kocar-kacir nanti. Ini diuploadnya 8 jam yang lalu. Bang Dino kemarin ya. Kemarin sempat komen di sini, minggu ini ya, mungkin minggu ini atau minggu depan itu ada yang jadi TSK. Pokoknya kodenya Bang Dino itu nggak jadi jualan cilok ya. A1 Bang, itu keluar dan lisan dari Bang Dino. 9 TSK, Undang-Undang ITE. Wow, 9 ya? 9 orang atau... Pokoknya kalau ada yang jadi TSK teman-teman ya. Insya Allah tugasku selesai. Mungkin aku bisa bahas-bahas yang lain dan paling ya fokus ke cash-cash yang mungkin lebih memprihatinkan lagi atau membutuhkan pengawalan ya dari kita para netizen gitu. Karena masih banyak ya kasus-kasus di Indonesia ini yang perlu dikawal teman-teman ya. Kita tahulah banyak oknum di Konoha ini. Di YouTube KDM ada bilang tambang emas Kak. Tambang emas ya. Di Medan juga banyak sih tambang emas ya. Ini Madas lagi rame ya, lagi viral itu Madas. Harusnya menghormati ya. Kita bukan ini ya, bukan rasis ya. Nggak rasis, saya hanya membahas Madasnya gitu. Karena kan mereka terpecah kan. Klarifikasi Ormas Madura Madas Jatim tegaskan cuma satu Madas yang sah. Yang lainnya tuh ilegal berarti kan. Udahlah tinggal di kampung orang, harusnya menghormati ya, justru malah membuat kegaduhan gitu. Udah macam kampungnya sendiri pokoknya ya. Banyak yang diresahkan ya. Karena apa? Setiap ada lapak ya yang bisa dijadikan lahan parkir, nah disitulah mereka nongkrong ya. Kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat itu. Ketika baru aja parkir ya, nggak ada 2 menit, tetap dimintain uang parkir. Padahal nggak tahu uang itu larinya kemana. Larinya ke kantong pribadi juga gitu. Nggak ada lari ke kas daerah itu. Kenapa? Karena parkir ilegal. Percaya dikira area Surabaya, diem aja di Surabaya kota, bukan Surabaya milik Madas. Banyak komentar-komentar yang aduh. Ya memang mungkin nggak semuanya, cuman banyak gitu. Kalau tindakan-tindakan arogan mereka tuh justru memperburuk ya citra dari Madas sendiri gitu. Nah kita lihat ya dari pengurus Madas. Dulur-dulur Surabaya, asal jenengan-jenengan tahu bahwa yang kemarin melakukan aksi di Mapolda yang mengganggu alur lalu lintas, yang mengganggu ketertiban, itu bukan Madas. Bukan Madas. Sekali lagi, Madas itu adalah Madura asli daerah Anak Serumpun. Dan yang melakukan aksi kemarin itu adalah Madura asli Sedara. Hanya mereka masih enggan untuk melepaskan nama Madas. Kita akan melakukan tindakan hukum terkait apa yang mereka lakukan dengan membawa nama Madas. Jadi klarifikasi kami dari DPP Madas, Madura asli daerah Anak Serumpun, demikian, mereka bukan Madas. Sekali lagi, mereka bukan Madas lur. Ojo goyang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, Warga itu Jawa penjelasan Timur, dari dulur-dulur Ormas Madas ya. Dia menjelaskan klarifikasi ketika ada kegaduhan kemarin ya di Polda Surabaya kalau nggak salah ya. Jadi mereka-mereka yang turun ke jalan itu yang mengatasnamakan Madas itu ilegal semua itu, mengatasnamakan Madas. Nah dari pengakuan Ketua Madas nih ya, Ketua Madas ini dia menjelaskan
Madas di Surabaya hanya satu ormas gitu. Ini klarifikasinya. Pengurus Madas asli daerah Anak Serumpun atau Madas. DPD Jawa Timur mendatangi Sekretariat Aliansi Wartawan Surabaya Senin kemarin ya. Dan disebutkan ketua Madas, mereka hadir untuk memberikan klarifikasi atas polemik kemungkinan Madas di Surabaya yang telah muncul aksi-aksi yang mencatut nama Madas, termasuk demo di Polda Jatim dengan pernyataan melumpuhkan kota Surabaya. Nah, itu akan ada. Mereka bernarasi rame-rame mengatasnamakan Madas ya kan. Atas nama inilah anak-anak Madura gitu kan. Ingin melumpuhkan kota Surabaya coba. Kan ini konyol gitu loh. Mereka cari rezeki di kota orang, di daerah orang, tapi justru malah mengambil alih dan ingin melumpuhkan kota Surabaya. Maksudnya gimana gitu loh. Jadi pengurus Madas yang sah ini menegaskan organisasi di Surabaya harus berasaskan kekeluargaan sesuai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menyebut adanya 3 kelompok yang membawa nama Madas: Madas Nusantara, Madas Anak Serumpun, dan Madas Sedara. Ia mendorong berbeda identitas lewat atribut yang legalitas haki, yang mana Haki Madas Madura Daerah Anak Serumpun sudah resmi terdaftar di Dijen Haki Kemenkumham. Nah, jadi yang datang kemarin itu siapa gitu ya? Ya anak-anak Madura teman-teman ya, tapi ya mereka terpecah belah ya. Nggak tahu lah urusan apa, urusan lahan lah mungkin ya. Karena kalau udah viral kayak gini nggak ada yang mau ngakuin teman-teman. Ya kan, nggak ada yang mau ngaku kalau udah viral kayak gini. Coba kalau viralnya kebaikan, rebutan kan. Dia datang ke Surabaya, justru malah pengen melumpuhkan kota Surabaya. Nah, dia itu nyari nafkahnya tuh di mana gitu. Sekarang ini itu macet semua. Kenapa? Poldanya lumpuh. Karena salah tangkap. Oh, siap. Madas Sedara. Banjir, Surabaya banjir. Magu Polda, mencetip Magu Polda, demo bisa manis loh. Kata-kata hari ini, Jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. siap. Surabaya lumpuh. Lumpuh total. Injak viral lagi. Apa? Nggak ada suaranya. Madas jangan mencari masalah. Bener. Kata-kata Sun. Kok nggak ada suaranya? Kata-kata hari ini, Jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau. Jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh. Lumpuh total. Injak viral lagi. Jangan mencari masalah kepada Madas kalau ngomong tuh nggak tidak mau dipikir dulu gitu terjadi ya. masalah di Surabaya. Sekarang ini itu macet. Ya. Banyak komentar yang wah. Gini komentarnya. Nggak kaget dia nona tragedi Sampit. Apa perlu bonek turun tangan? Kok suwi-suwi Surabaya ora. Oh iya, uang sembarangan. Ada yang bilang Madas masa depan suram. Ya. Pokoknya komentarnya itu banyak banget ya. Wes bener-bener dibatasi negara malah digawe kok jembatan. Iya jadinya mudah ya kan. Apakah Madas satu keturunan dengan Rohingya? Pokoknya macam-macam lah. Nanti kalau dibacain, aduh makin ngamuk mereka. Pokoknya itulah. Jadi kronologi sebenarnya nggak tahu apa ya. Aku belum tahu nih. Nanti kita cari coba. Pokoknya teman-teman ya, jangan terprovokasi sama gorengan-gorengan para ini ya, hujaters.
Karena mereka tuh udah hilang kendali ya kalau udah menghujat. Akal itu udah nggak ada lagi gitu. Gimana ya teman-teman? Namanya penghujat. Gimana mau pakai akal ya? Ini video sebelum ke Densu. Diam. Sampean ini tak hargain loh. Ya silakan. Udah weh. Enggak usah pegang Sampean HP-nya. itu tak hargain loh ya. HP-nya. Oh yes, yes. Tidak baru mau betul. Awalnya si Kau itu udah ngomong macam-macam, Kabin. Silakan. Kingkong ini Kau fitnah saya udah tak diem loh emosi ya. sama Ya, Yamin wes, ya. wes. Kau ini tak hargain kau ini. Enggak mau, enggak perlu harga kamu. Tapi lucu sih. Sebelum ini si King Kong ini kan mau menghajar Yaimim juga kan. Tapi dilerai sama anggotanya. Nah, setelah itu pas si pengacaranya emosi, justru dia menghalang-halangi gitu. Harusnya biarin aja dong ya kan. Aku pengen tahu tuh ketika mereka itu nah ini apa yang terjadi ketika si pengacara ini dibiarin gitu, nggak dilerai. ini pemanggil penghujat ini video ya. Itu memang belum diupload sama ibu ini ya, Bu Ros ya, yang video yang kata Mom itu nih. Hah? Sebentar lagi kak ya. Sebentar lagi kak. Soalnya aku sebentar aja ini. Kau mau apa? Apa kan aku bahas ini Sekarang kau mau nantang. pengacaranya si S. Guys, paten-patenan, ayo. Enggak nantang aku. Aku takut sama kamu. Pak. Lama-lama kau kayak gini kau. Oke nanti. Ini kan takut sama kamu, oke? Biar nanti Tak nggak perhatikan tidur kalau aku. sampai up demi Allah. Aku jam 11 sudah Oke. ya. Sebelum jam 11. Bentar ya. Nanti gak tidur lagi kayak semalam aku. Nah kira-kira apa yang terjadi kalau nggak dilerai? Setelah. Diam. Kan melakukan Sampean ini sudah hargain ini loh. nggak Ya nyentuh. silakan. Kan? Udah weh. Enggak usah pegang Sampean HP-nya. itu tak hargain loh ya. HP-nya. Oh yes, yes. Oh yes, sama. Tidak baru mau betul. Jangan kak, aku lagi ada kerja. Kau itu udah ngomong macam-macam, Kabin. Jadi Silakan. kasihan. Wes. Kau fitnah saya udah tak diem loh ya. Iya. Wes. Kau ini tak hargain kau ini. Enggak mau, enggak perlu harga kamu aku. Kau mau apa? Enggak mau apa. Sekarang Mau duit. kau mau nantang, guys. Guys, paten-patenan, ayo. Bentar lagi pada datang ini. Aku takut sama kamu. Pak. Lama-lama kau kayak gini kau ini. Aku takut sama kamu. Malam curhat Tak perhatikan kalau sampai up demi Allah. kehidupan. Oke. Ya. Kau maunya apa? Kenapa dihalang-halangi? Ya kan? Tadi si King Kong dihalangi sama anggotanya. Sekarang si King Kong giliran melarang. Sebelum kejadiannya gimana sih? Kita coba lihat. Tara. Oh ini. Gak apa-apa dong dia mau marah sama aku juga, biarin aja pengacaranya. Emang bener dia kelakuannya kayak gitu. Aslinya ya kan. Jadi izin kakak-kakakku. Kurang ajar tuh. Kurang ajar.
Orang lagi nyapu sengaja banget dia ngebut. Ya Allah. Datang-datang ngamuk ya kan, nggak tahu kenapa. Oke. Wih, Bu Ros lagi live ya. Lagi Hizib Bahar. Loading terus. Kalau sampai up demi Allah. Oke, ya. Kamu maunya apa? Yang nggak mau apa-apa saya. Udah. Ale, aku Minggir tahu. Udah mas. Kau ini Udah terus. tahu apa? Apa? tangan nih. Wis. Tangan. Itu udah menyentuh fisik ya. Kan kalau Ya, ini sampai bisa up kayak demi wayang. Allah. Oke, ya. Kamu maunya apa? Yang nggak mau apa-apa saya. Udah. Kenapa dilerai? Berani nggak nyentuh? Udah mas. Kau ini Udah. Sosokan kali ya. Sok keras ya. Akhirnya nggak ada terjadi apa-apa kan? Nggak ada kak, menunjukkan video aja. Boleh kan? Boleh dong. Abang Her. Aku sambil chat-chatan dulu nih. Boleh. Boleh Lucio naik. Nanti gak jadi tidur gak? Aku mau hajar dulu nih pengacara. Kan gak ada yang ini kan. Besok baru ku upload videonya. Iya. Nanti Kareng diserang, nggak usah. dengan kalau sampai Nanti up aja kalau demi udah Allah. selesai ya. Oke, ya. Kamu maunya apa? Yang nggak mau apa-apa saya. Udah. Ale, aku Minggir tahu. Nanti kena sobasi loh kak. Kau ini Udah terus. tahu Nanti apa? kena sobasi. Apa? tangan nih. Wis. Tuh. Memang sengaja didorong-dorong ya teman-teman ya. Nah aku nanti mau liatin si Udah terus. Tahu apa? King of Kong Apa? Tangan yang nih. memprovokasi. Wis. Tangan. Tuh. Coba kalau dibiarin ya. Kan kalau sampai up demi Allah. Mereka seperti apa brutalnya kan? Kamu maunya apa? Yang nggak mau apa-apa saya. Udah. Ale, aku Minggir tahu. Udah mas. Beraninya sama orang tua. Udah terus. tahu apa? Apa? Tangan nih. Wis. Tangan.
Kayak gini loh, ya imim itu kalau memang ada salah ya, ke mereka dan melanggar hukum, harusnya mereka laporkan saja gitu loh, bukan malah membalasnya dengan perlakuan yang melanggar hukum juga. Ya itu, salah-salahnya manusia itu jangan sampai lah yang kayak anak STM ya kan. Ya itu. Dan kemarin aku dikasih ini ya, video, foto capturean gitu, yang menarasikan fitnahan dua orang kumpul kebo ya, Ibu Ros dan Yai Mim. Memang tabiatnya mereka kasar ya, gimana lagi gitu. Nah, aku juga nggak tahu status Yemim sama ini ya, Ibu Ros ya. Kemarin aku dikasih aja, kasih info aja. Juni lagi live itu, PKPK dia. Halo Bang Fong. Ini ketika pengacara tantrum itu. Waalaikumsalam abangku. Nah, aku mau menunjukkan satu lagi nih. Inilah yang terjadi di belakang layar sebenarnya ya teman-teman ya. Karena Yamim itu selalu diprovokasi. Ya nggak tahu lah ya, menurut teman-teman. Bang Fong udah selesai hizib bahar ya. Mana tadi ya? Ada satu akun yang mengupload video capturean video pribadi Yaimin. Pak Yai lagi ada tamu seniman. Oh. Hey guys, ya lihat. Kejam banget ini yang orang yang bikin ini ya. Yang sudah
Ini kan para ternak juga nih. Para ternak atau bukan ini? Ini nggak bisa dibiarin karena ini udah penyebaran kan. Meskipun ini capturean video, kira-kira bisa diamankan nggak ini sama pengacaranya ya? Kalau seperti ini, karena ini udah apa itu sebenarnya? Gambarnya tuh udah jelas gitu, ya kan? Kira-kira bisa ditertibkan nggak ini sama Bang Dino? Mungkin nanti boleh dong bantu di tag ya. Karena ini udah kelewatan banget. Karena ini videonya udah nyebar teman-teman ya. Mereka di kalangan mereka itu udah punya video-videonya mereka. Iya. Pokoknya akun-akun mereka tuh masih gencar banget loh. Memframing pokoknya gila ya. Nah, ini kan capturean ini teman-teman. Ini capturean video pribadi Yaimim. Dan ini kalian ya kalau kalian tebak lah ini akun-akun siapa ini? Gak mungkin kan akun-akun para netizen berani sampai kayak gini gitu kan. Ini akun-akun pasti ada ya dari orang-orang yang di lingkaran setan itu. Ya mungkin bisa jadi ya. Para driver-drivernya. Ya kan mereka udah sebarkan. Pokoknya mereka ini udah sebarin video-video pribadi Yaimim ya. Untuk apa? Untuk mencari dukungan gitu loh. Orang yang mencoba kamu misalkan tetangganya nih ya. Ya untuk mereka itu dapat dukungan dari para tetangga ya. Video-video seperti inilah yang dijadikan ini ya. Penghasutan. Dengan narasi video tersebut disebarkan secara sadar oleh Yaimim gitu. Padahal nggak ada itu video disebarkan, ya nggak tahu ya. Pokoknya kalau dari pengakuan Yaimim kan nggak mungkin ya menyebarkan video pribadinya sendiri gitu. Tadi meskipun mereka mau melaporkan Yaimim itu nggak akan kena juga gitu. Karena video itu kan video pribadi yang diproduksi secara pribadi untuk konsumsi pribadi. Kalau kita lihat dari undang-undang ya pornografi itu nggak kena ya. Ini aku cek di Google ya, itu nggak kena. Halo Kak Aryani. Dengan narasi jahat ya. Mana ada orang menyebarin video pribadi, iya itu. Kompas Yayai Izi Bahar. Malam-malam drivernya nyetel suara video Pak Yai, iya sampai lapor polisi kan. Halo Kak Riani. Yang kena yang nyebarin aja. Nah ini harus diusut nih, siapa sih orangnya ini, Miftahudin ini. Ini bisa nggak diamankan ya? Atau ditertibkan gitu? Kira-kira bisa nggak diamankan? Aku coba tanya ini ya, kita cek dulu ya. Bisa nggak kira-kira kalau dilaporkan? Bentar ya. Aku tanya dulu ke begini.
Aku ingin begini, aku bisa karena wajahnya nggak di blur. Kiri ke Chatwaria, Mas Demit. Nanti di tracking. Kan pengacaranya kan bukan satu gitu loh. Bang Dino mungkin fokusnya ke sini, ke arah yang lain gitu kan. Nah ini mungkin kalau ada tim yang lain mau mengangkat atau si Ibu Ros sendiri mau melaporkan ini orang yang menyebarkan gitu kan, nggak tahu. Kalau kita cek dari akunnya, itu followernya udah 1400 ya. Kalau kita ke bawah itu isinya video-video Yaimim semua. Pokoknya narasinya tuh tuh di sini coming soon. Mereka menarasikan coming soon, nobar bersama panutan jutaan netizen. Waduh ini parah sih ya. Ini parah nih. Ini kan ada aku nggak apa-apa ya. Aku bukan menyebarkan apa, tapi ini meluruskan ini orang. Ini video fotonya Ibu Ros kan, sama ini udah jelas loh gambarnya. Tapi kira-kira aman nggak aku nampilin kayak gini ya? Intinya nggak usah terlalu lama ya, nanti takutnya kena juga ya. Iya itu bisa masuk delik ini. Pokoknya ini orang-orang yang ada di kandangnya si King Kong itulah ini. Yang pasti ya. Siapa lagi gitu. Mungkin teman-teman nanti boleh ini nggak? Boleh bantu tag ke Bang Dino nggak? Aku lihat kemarin ya. Ya atau tadi ya. Si akunnya Fan Inas juga itu screenshot ini kan. Live teman-teman yang kemarin live di tempat Kak Areng. Para buzzer pemuja Yaimim itu. Lagi apa itu kemarin dia? Pokoknya narasinya itu wah gila memang. Karena mereka menyamaratakan gitu. Karena yang mendukung Yaimim itu kan ada juga yang tujuannya hanya ngaji ya, ikut isi bahar. Ada yang ya pokoknya ngambil kebaikan lah dari Yaimim gitu kan. Gak ikut-ikut permasalahan kasusnya gitu kan. Tapi mereka menghujat juga. Jangan aja mas semua menggugurkan dosa.
Sini. Ini udah mereka mencoba menyebarkan ke sosial media ke ini ya. Ini lama-lama keluar nih videonya ya. Kalau mereka tuh udah kepepet banget ya. Apalagi udah jadi TSK mereka. Ada yang jadi TSK. Mungkin video itu lebih parah lagi mungkin dikeluarkannya. Oh, sudah di-tag ya? Bagus deh. Terima kasih ya, Suryati. Oh, udah ada yang jadi TSK bang? Belum. Insya Allah minggu depan. Minggu depan atau minggu inilah. Mungkin ya minggu depan lah. Ini kan udah hari apa ya? Hari Selasa ya. Oh, besok ya? Ya mudah-mudahan besok sih. Ya siapa lagi kak, ya kan? Yang menyebarkan video framingan atau pindahan itu kan kebanyakan ya dari si penyembah si S kan. Mereka kan ngata-ngatain pendukung si Yaimim itu kan penyembah kan. FYP semua itu bang. Ya penonton. Yang mana tuh? Ini videonya ya. Yang screenshotan ini ya. Yang ini. Itu baru ribuan sih. Karena diuploadnya baru 8 jam yang lalu. Diuploadnya. Seperti ini ya kan. Seperti nah ini baru banget ya. Memang ya Allah keji banget sih ya. Mereka mau menjatuhkan seseorang tapi dengan hal-hal yang justru parah banget sih ya. Gimana orang nggak marah ya? Kita aja mungkin lebih parah dari Yaimim kalau misalkan videonya disebarin, dicuri ya kan? Itu nggak sebanding sama perlakuan mereka ke Yaimim gitu. Apalagi video-video Yaimim itu dicuri kan, video pribadi. Tadi tuh Yaimim lagi live sama Bu Ros. Lagi live sendiri-sendiri, apa mereka dipantau loh sampai di live-in. Masa ya? Maksudnya dipantau sampai di live-in. Gimana maksudnya? Sampai belum paham nih. Oh, mungkin kemarin yang dikatakan di Z di Komal buat nyari akun Harry. Harry siapa Harry? Ya kata tweetnya sama seperti yang di-up di akun ternak.
Nah itu kan pemicu waktu Yaimim marah-marah itu kan, ngedatengin si Ferry itu kan. Diam-diam ternyata dia nge-live-in juga dari jarak jauh. Ini ya ada yang komen di sini. Hati-hati menyebarkan data pribadi tanpa izin bisa kena UTE. Nah ini teman-teman ya. Jadi harus di ini dulu nih akunnya. Nanti mereka mau mengelak gimana lagi nih, harus di screenshot dulu ya. Iya kita coba di capture dulu. Karena udah keji banget sih, mau menjatuhkan orang tuh ya mungkin dengan cara-cara yang sehat lah ya. Kalau kayak gini kan udah sama aja menyebarkan video pribadi kan. Karena ini capturean kan, capturean yang mereka sudah sebarkan ke orang-orang itu. Tahu lah itu. Nggak tega aku juga mau menampilkan capturean. Ya Mim juga nggak tega tuh. Karena ini kan udah ke Parno kan, pornografi gitu. Kita capture dulu ya, mana tahu ini kan. Saya oh ya, Bang Dino mampir tadi barusan ya. Oh, bisa. Oh, bisa. Capturein dulu ya bentar ya. Ada yang mau ini gak sih request lagu apa buat backsound? Banyak komen yang minta linknya loh teman-teman. Itu di komen-komen banyak yang minta linknya. Nah ini kan udah teman.
kacau sih. Emang kejam. Enak nih suara hujan. Iya ya. Biar agak suasananya agak gimana gitu kan. Ya nanti copyright pula kan. Kalau Kamaya nanti kena copyright ya. Lagu jazz. Lupa saya. Iya bisa jadi ini disebarin lewat WA grup sih. Nah di sini udah ada aba-aba nobar bersama panutan jutaan netizen. Berarti udah ada rencana tuh ya kan, mau disebarin ke orang-orang itu. Mereka mau cari cara gimana caranya nanti biar nggak kelacak gitu kan. Siapa yang nyebarin? Itu temen-temen ya. Karena mereka tuh udah kayak ular, tau nggak? Karena nggak kepikiran kalau semua video itu dia sendiri. Nggak mungkin. Video itu kan udah kronologinya kan udah diceritakan ya. Iya. Jadi aku pengen teman-teman buat ini ya, mantau akun ini. Nah, udah parah banget ini. Tunggu, biar nggak tutupin dulu nih. Miftahudin. Orang gila itu. Kalau hanya orang-orang yang gila yang ini tuh berpikiran kayak gitu ya. Lihat aja nanti habis ini ketar-ketir deh. Yang megang ke akun ini ya. Lihat aja besok. Memang dari awal punya siasat buruk itu mereka tuh. Agar apa? Supaya si Yaim itu bisa dimanfaatin gitu. Makanya dengan cara yang kotor pun mereka lakukan. Screenshot biar nggak bisa ngelak. Takutnya dihapus. Iya. Kan udah masuk live ini, udah ada rekamannya semua kan. Kan barang ini kan sudah dilaporkan kan ke polisi juga. Artinya pihak Yaimim juga punya bukti-bukti ya. Siapa yang mencuri data pribadi Yaimim.
Mereka kan melaporkan soal kasus ini juga kan, melaporkan bahwa Yai Mim itu memproduksi video yang seperti ini dan disebarkan secara sengaja kan. Pokoknya ini udah saling lapor kalau yang video Arno ini kan. Tapi laporan mereka juga nggak akan tembus ya, karena apa? Misal walaupun ada video ini, ya Mim kan hanya memproduksi video, dikonsumsi tujuannya untuk konsumsi pribadi lah. Dan tidak menyebarkan secara sengaja itu nggak kena. Kemarin aku baca ya undang-undangnya, nggak tahu benar apa salah ya. Tapi ada undang-undangnya seperti itu bunyinya. Iya kan udah jelas kemarin itu mau si S punya video tersebut kan. Nah bisa jadi kan si S nyebarin lagi ke kawan-kawannya kan. Ke komplotannya yang ada di Komal-Komal itu. Iya. Karena sampai KDM aja mau ditawari suruh nonton kan. Gak tahu pikirannya agak mana lagi. Itu gubernur suruh nonton video aktivitas suami istri. Kan konyol tuh. Ya konyol memang. Nanti kalau misalkan ini teman-teman ya, ini kan bisa dilacak juga kan. Meskipun itu screenshotan kan itu udah wajahnya kan jelas gitu. Terus kelas pengacara nggak ngelarang waktu si S mau nunjukin video apa enggak, nggak tahu kak. Urusan mereka ya, kita kan nggak tahu itu kenapa bisa mau menunjukkan video aktivitas suami istri kan. Apa itu Bang Dino? Masa iya bukan gue, maksudnya pengacaranya si S. Bukan saya. Tadi lagi ngomongin yang di ini bang, KDM. Saya bahagia dulu ya malam ini. Wih bahagia. Kita juga bahagia bang. Hari apa nih kita ini nanti kita bersuka cita ya kan. Hari apa kira-kira bang? Si Megan Coka atau mau ku tampilin videonya? Masa ya kalau nggak mau menampilkan video aktivitas ada gerakan gini gitu dan ada kata-kata juga.
Aku mau tampilkan videonya, Megan. Biar jelas, kita nggak menduga apa, kita nggak berbicara salah-salah gitu kan, beneran ada faktanya. Kita coba cek dulu ya, biar jelas. Jangan perlihatkan bang. Enggak, maksudnya yang tadi yang dimaksud si S tuh mau memperlihatkan ke KDM itu kan. Kan jelas dia ngomongnya apa, biar jelas tuh. Bentar aku SS dulu ini. Kenapa butuh kan? Tunggu ya, jangan kabur ya, jangan kabur ya. Aku kasih lihat dulu video junjunganmu tuh. Dia mau menampilkan video apa sebenarnya? Sebentar. Ya makanya si KDM itu nolak waktu kemarin itu. Suaraku jelas kan tadi ya? Aku nggak dengar suaraku nih. Thank you buat teman-teman yang udah tap layar ya. Jelas ya. Udah jam setengah 12. Bentar lagi ya teman-teman ya. Bentar lagi. Itu yang orang tua pakai kacamata itu nggak pernah muncul lagi ya di Komal ya. Si Babe itu, Babe. Kok udah senyap aja. Tunggu, coba aku carikan dulu. Jangan kabur ya. Di siapa tadi? Kenapa udah enggak gitu? Gak ada duitnya. Kan pengolah juga dia itu. Ya kan? Itu pengolah juga. Kalau nggak ada keuntungan dia ngebela, ya nggak inilah. Ya lanjut. Kayak baru tahu aja. Dia ngomongin konten kreator bayaran Yaimim. Wah, 100% lagi nuduhnya. Luar biasa ya. Habis disentil Bang Dino. Ya udah jelas loh itu. Jelas-jelas dia. Sikat Bang Gede. Videonya jauh soalnya nih. Bentar ya, aku save semua soalnya nih. Mana ya?
Itu orang itu masih di sini nggak tuh yang tadi? Apa udah kabur? Pengacara kalau di Komal sok bijak ya kan. Pengacara sebelah si S. Ternyata pemain juga. Oke. Kita ini ya. Kita tunggu besok ada kabar tuh jadi TSK. Gimana perasaannya? Ya memang Komal sebelah kan Komal gibah. Ketika kita lurusin ngamuk-ngamuk mereka kan. Beberapa hari aku nggak bahas apa namanya, nampilin video-video kan, mereka nggak ada yang mampir ke sini kan. Kalau mampir ke sini aku sikatin semua, mereka kapok dia. Wah, agensi buzzer ya. Ya mulut mereka kan mulut pendusta semua pengikutnya itu. Agensi ikan mujair. Mulut pendusta mereka sih. Apa pendukung-pendukungnya tuh. Kayak ini licin kayak belut. Boro-boro dibayar, lu kagak dibayar, namanya pembela buta ya kan. Kalau dibayar berarti dapat uang haram dong kalian, makan uang haram, nggak berkah untuk ngasih makan anak istri ya kan. Kapan main PK-PKan ini? Dirimu live lah baru PK. Iya, itu kan strategi mereka itu. Aku nggak ngerti main PK-PKan. PK-PK apa nih? Di TikTok ya? Pokoknya setiap live mereka tuh ada yang mantau gitu. Kemarin kan live-nya Kak Reng dipantau, direkam dari awal sampai akhir. Aduh. Mana? Lah kok hilang? Aku cari dulu di inilah, search saja. Yang room layar kemarin aku cerita itu pesanan info A1.
Itu kan mereka ada punya narasumber apa itu? Pengamat media sosial atau pengamat netizen itu. Pengamat itu katanya netral ya kan. Pengamat netral. Ya, gitu kan nggak netral ya kan. Jelas banget gitu. Dia melihatnya gimana gitu, nggak tahu juga. Mana ya? Videonya yang mana kira-kira? Yang kapan itu? Yang ini bukan sih videonya. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kunci Pak. Situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau. Nah kemudian Pak. Tapi memang itu mengganggu nggak mobil Tidak. melewat? Emosi. Karena ini udah malam, terlalu malam, nanti orang-orang pada bangun. Berkah Rizky, terima kasih ya. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan doang. Sedikit tuh 2. Enggak kan, menurut statement beliau kan ratusan, itu nggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Masa lupa ngomong? Nggak, masa lupa katanya. Sama mobilnya sendiri lupa. Ada yang titipan ya kan. Viral seperti apa sih? Sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus Bukan. Karena ya, oh yang di save itu jauh banget, jadi aku search lagi nih. dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Mohon izin. Ya. Gubernur, ini bukti bahwa memang ini agak sedikit menyimpang. Kami buktikan. Menyimpang dari. Tapi ngapun Nggak saja. Apa itu? Oke, nih, lo lihat ya nih, lo dengerin ya. Barusan lo dengerin kan? Jangan nggak mau. Saya nggak pernah lihat yang begitu. Lo kan tanya Nggak, tadi. maksud saya, kami datang ke Kesini sini kan tidak nggak- hanya berdasarkan asumsi nggak dan bahas asumsi doang gitu. bahwa kami benar-benar ingin Ya, biar tahu. Ntar aku hilangin dulu ininya.
muka aku ya. Biar nggak ganggu nih, ada lihat pergerakannya juga. Ya itu sama saja menyebarkan ke video KDM juga. Untung KDM nolak. Kalau sempat mau ya citra KDM yang Dari hancur. rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Mohon izin, Ya. Gubernur. Ini bukti bahwa memang ini agak sedikit menyimpang. Kami buktikan. Tapi ngapunten di Nggak sa- apa itu? Jangan nggak mau. Saya nggak pernah lihat yang begitu. Ya, enggak, maksud saya kami datang ke sini ini tidak hanya berdasarkan asumsi dan narasi bahwa kami benar-benar ingin membawa bukti bahwa ini orang agak sedikit problematik. Gitu aja. Ya baik ya, kita sudah ketemu. Mudah-mudahan seluruh masalahnya selesai. Amin, amin. Dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Kan narasi kosong. Ya kan apa ada fakta. Kita bahas tadi KDM, lalu kan banyak tahu tadi. Sih pribadi ya. Kan itu. HP. Mereka tuh harus dikasih bukti ya. Gelut tak terus gitu. Mereka apa aja menyangkal harinya jelas tadi kita gak percaya kalau gak nggak usah dari
bikin oper juga kandang kan, kandang itu enggak pak, tamu datang terus ya pantas tamu nih pak. Kalau lu memahami itu gimana gitu loh, kan itu udah jelas itu ada tangan gini kan udah di spill tadi. Aku tak pantas ya tamu mau nunjukin juga suami istri. Kan itu ada kata-katanya itu. Kan sih bisa jadi kotan dugaan. Soalnya kan kayak dia tersebut biarkan lagi kan lagi ke tersebut itu aku soal persekusi gila. Masalah persekusi aja masih dibenarkan sama mereka. Perilaku yang menyimpang benarkan sama mereka. Laporkan ini ada penyebabnya apa apa kali udah jelas itu apa awal bahkan coba kasih tahu yang mana kalau yang
gaji. Kela tangannya. Mereka tuh nggak bisa diajak. Masih mending, nggak brutal. Biasanya yang terlalu brutal. Biarin aja teman-teman, nggak usah DM. Biar agak tidur malam ini. Kalau nggak tersampaikan, kurang tidur nanti. Mereka mau menghujat, tapi nggak berani, Pak. Mereka mengakui sendiri. Ini tadi ngomong hujat ya gitu. Jadi kan tujuannya kan mereka tuh muter-muter kalau ditanya. Biarin aja bang. Itu kalau di balesin muter-muter nggak. Tapi kenapa dia punya itu yang jadi pertanyaan, dapatnya dari mana? Kayak kalau ya ini kan ini nah itu ya, itu kan udah jelas-jelas tadi di video ya kan. CS itu kan ingin menunjukkan sebuah video kepada pejabat publik itu atau gubernur. Tapi kenapa dia punya videonya gitu loh? Pertanyaannya dari siapa dapatnya gitu kan. Nah ketika Yaimim tahu video mereka punya videonya, video pribadi Yaimim, akhirnya Yaimim cari tahu dong, ya kan? Dan akhirnya melaporkan mereka. Dan kalau sudah dilaporkan artinya sudah punya bukti. Gitu.
yang namanya maling itu nggak akan ngaku kan. Kalau ngaku, wah ya langsung masuk penjara dong. Itu. Jadi aku ngomongin maling loh, bukan ngomongin siapa-siapa. Aku tuh ngomongin maling, bukan ngomongin siapa-siapa. Ya kan ini kita bicara maling gitu kan. Kalau maling itu nggak bakalan ngaku. Mau gimana caranya, tetap aja bela diri gitu kan. Sampai titik penghabisan. Ya minimal ya punya bukti lah ya untuk melaporkan. Kalau nggak ada buktinya, gimana polisi mau menerima gitu kan? Bahas maling apa nih? Maling gitu loh, maling. Maling apa aja? Namanya korban sama pelaku. Ini kan sama-sama ini kan membuat cerita kan. Ada yang satu jujur, ada yang pelakunya kalau bisa jangan terlihat kalau dia tuh salah gitu kan. Ya, ya dengan dipelintir-pelintir ceritanya lah gitu kan. Ya udah itu aja sih tadi ya kan. Soalnya pembahasan kita tuh bukan membuktikan tadi kan, bukan membuktikan S yang ambil atau bukan gitu kan. Jadi kita membahasnya tadi video tersebut ingin ditunjukkan kepada si KDM. Kenapa kita yakin itu video pribadi Yaimim, aktivitas suami istri? Karena ada narasi seperti itu dan ada apa ya? Gerakan-gerakan yang menunjukkan ya ginilah seperti apa kayak gini kan. Nah itu pantaskah gitu seorang tamu datang jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jawa Barat hanya ingin menunjukkan video aktivitas suami istri yang mereka anggap itu menyimpang gitu loh. Kita bicara aktivitas suami istri aja dulu deh ya kan. Kalau suami istri sah itu melakukan aktivitas suami istri itu menyimpang nggak sih? Ya intinya kan menunjukkan, bahasanya kan menunjukkan aktivitas. Itu dia, jelas. Nggak usah muter-muter, nggak usah mencoba inilah ngelak-ngelak ya kayak cacing. Nah itu pantas nggak gitu pertanyaannya. Harusnya berpikir dulu dong ya kan sebelum bertindak gitu kan. Nah itulah teman-teman ya kenapa kita menduga hasutan-hasutan itu yang dilakukan mereka itu ya dengan cara-cara seperti ini. Ya kita kan boleh dong karena ini udah jelas loh di video ya kan. Kita menganalisa video dari sini aja kita bisa menduga nih ya, kita menduga ya kan orang-orang yang sudah dihasut ya menggunakan cara-cara seperti ini, langsung menunjukkan video dengan narasi ditambah-tambahin ini aktivitas menyimpang gitu. Karena banyak ya di Indonesia itu mungkin banyak nggak tahu lah, nggak kehitung lagi mungkin orang-orang yang suami istri melakukan perekaman atau memproduksi video untuk dikonsumsi pribadi. Itu banyak loh ya. Bukan gua ya. Tapi banyak gitu. Karena ini pengakuan dari orang-orang juga gitu.
Allahu Akbar. Ini pikiran yang sangat konyol, kolot, bebel, ya kan? Orang nonton aktivitas suami istri, video X orang lain aja, kita nonton video Blue aja itu udah perbuatan dosa. Nah ini kok ngajak dosa ke orang lain gitu. Coba bayangkan teman-teman ya. Coba pikirkan secara logika juga. Menonton video X aja itu udah berdosa. Apalagi menunjukkan ke orang lain. Pak, saya ada video ini. Aktivitas menyimpang antara si Yaimim dengan istri ya. Itu kan udah berdosa itu si KDM kalau sempat nonton. Untung ya si KDM tuh bilang, "Oh, enggak. Saya nggak pernah nonton gituan." Nah, itu. Aduh, coba pikirkan secara logika. Dapat dari mana tuh video? Ayo. Kita kan nggak ngebahas soal itu, kita nggak membahas soal pembuktian ya. Karena barang ini sudah dilaporkan, artinya Yaimim dan pengacaranya juga pasti ada barang bukti gitu loh. Kan minimal ada barang bukti untuk melaporkan. Nah itu dia teman-teman. Kalau diterima, ya berarti kan jelas itu buktinya. Jadi di sini jangan menggiring kita untuk menampilkan membuktikan ya. Karena dari video ini aja udah jelas itu video X ya. Masa kita mau mengajak orang untuk berbuat dosa juga, kan kocak loh teman-teman. Ini parah ya. Dan dibilangnya pantes. Wajar sih. Kelakuan junjungannya sama pendukung-pendukungnya sama gitu. Menyimpang memang. Ngatain orang penyimpang tapi otaknya menyimpang sendiri gitu. Ya bukan urusan gua ya. Dia dapat dari video dari mana ya kan. Gua hanya meneruskan pengakuan dari Yaimim, ya si S yang ngambil atau anggota-anggotanya. Nah untuk membuktikan itu kan barang ini kan sudah dilaporkan, jadi kita tunggu aja nanti gitu. Yang kita bahas ini, dirimu kan tadi nggak percaya kan si S tidak dengan spesifik mengatakan itu video X lah gitu. Pokoknya gitulah kan. Kita nggak menghakimi, ini kan kita melihat faktanya ada si S itu memperlihatkan video ke KDM. Itu loh yang kita bahas. Dirimu kan tanya tadi, ya kita tunjukkan videonya. Nah ini kan nanti kupotong, nanti biar jelas videonya, nanti kupotong seperti ini ya. Karena kalian kan selalu kalau nggak nampilkan buktinya, kalian kan selalu mana buktinya, mana videonya. Ya, kita tampilkan biar jelas gitu loh, biar kita nggak omong kosong doang. Kalau kalian kan omong kosong doang, dikomal-komal, ngomong ana ini, nggak ada isinya. So bijak semua, isinya hujatan semua. Oke lah ya teman-teman ya, mungkin ini aja ya, karena saya juga mau lanjut kerja ya. Mungkin kita lanjut besok lagi ya. Coba ya, biar jelas gitu kan. Kita kan nggak bahas membuktikan, cuman membuktikan ada kata-kata si S itu ingin menunjukkan video X. Nah ini pengikutnya si S ini ya nggak percaya tadi kan, kayaknya kita kasih videonya biar nggak dituduh narasi kosong doang. Tapi kalau pihak mereka
bisanya memframing, tidak melampirkan bukti-buktinya. Nah, itu yang jadi fitnah. Gitu loh. Ya kita kan nggak yakin, ini kan dugaan ya kan. Seperti yang dikatakan Yaimin. Kan video itu sudah dilaporkan. Nah, narasi Yaimim seperti apa? Yang mengambil siapa? Nah, dari situlah ya kita kan menduga saja. Untuk membuktikan kan di pengadilan aja sama pengacaranya Yaimim gitu. Tadi kan kita bahas tadi kan soal video tersebut. Video X ya, ingin ditunjukkan kepada KDM. Kok lu mewajarkan gitu? Apa istilahnya ke gua kalah sama Juni PK-PK. Aduh. Udah ya, jelas tadi udah ditampilkan. Iya, muter-muter itu. Oke lah, aku lanjut kerja terus ya. Aku lanjut kerja ya. Soalnya nggak siap-siap nanti. Makan duit haram loh. Ada video yang belum pernah di-up, aku punya. Oh ya kak. Tadi ini ada pendukungnya si S. Jadi nggak percaya ada kata-kata si S itu ingin menampilkan video X, ingin menunjukkan kepada KDM gitu, video X, videonya Yaimin pribadi. Aku tanya pantas nggak? Pantas katanya, kan kocak. Oke lah ya, bye bye.